Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada. Bertemu lagi sore ini dengan saya di channel Calon Sukses. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sudah selalu. Oke teman-teman ya, di sore hari ini saya masih berada di kandang lembu atau kandang sapi yang sangat sederhana ini ya. Jadi walaupun kandang kita ini sangat sederhana dengan keadaan yang seperti ini ya, namun sudah berlantaikan cor ya. Namun alhamdulillah walaupun kandangnya sederhana, sapi kita semuanya gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Jadi untuk sapi di kandang kita untuk saat ini ada 3 ekor ya. Ini babonan simental dan di sebelah sana ada babonan brujul dan ada pedetan Belgian Blue. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi sedikit kepada teman-teman ya, khususnya teman-teman pemula, ciri-ciri sapi yang sudah bunting 8 bulan atau jalan mendekati proses beranak atau kelahiran ya, kurang lebih nanti sekitar 1 bulan lagi. Jadi teman-teman sobat ternak di seluruh Nusantara, untuk sapi atau lembu kita sendiri ya, ini alhamdulillah ini sudah bunting 8 bulan. Jadi sudah nampak sekali. Yang pertama ciri-cirinya ya, untuk sapi yang sudah bunting 8 bulan itu perutnya sudah besar sekali ya, karena sudah mendekati proses beranak atau kelahiran. Bisa dilihat untuk embing susunya ya, atau air susunya sudah mulai mengisi pada embingnya ya. Bisa dilihat sudah mulai membesar. Jadi ciri-cirinya itu ya, kalau teman-teman punya lembu yang sudah berumur 8 bulan itu pasti bisa dilihat. Itu embingnya sudah mulai besar dan uratnya sudah mulai nampak sampai ke atas sana. Dan untuk alat reproduksinya pun sudah mulai membengkak. Untuk pada bagian perutnya ini udah mulai cekung ya. Nah, ini udah mulai legok. Kalau bahasa Jawa kita ini legok. Nah, ini bisa dilihat. Nanti kalau pada proses sapi bunting umur 9 bulan, nah pada bagian sini ini akan nampak cekung kembali. Kalau sekarang baru pada bagian atas perutnya nih ya. Perutnya membesar, udah mulai turun ya. Di sini udah mulai cekung. Ini menandakan sapi kita sudah berumur 8 bulan usia kandungannya. Jadi mudah-mudahan nanti indukan ini lahir super pedetannya. Jadi untuk babonan kita ini sudah berumur kurang lebih 6 tahunan ya. Jadi selama 6 tahun itu sudah beranak 3 kali, dan insya Allah nanti untuk yang keempatnya ini ya. Jadi memang kalau lembu kita itu 1 kali IB jadi ya, mudah-mudahan dalam 1 tahun itu ya, itu bisa beranak terus. Namun kadang kita sampai IB 1 atau 2 kali itu belum jadi ya. Jadi itu namanya rezeki, kita tidak tahu ya. Jadi mudah-mudahan nanti untuk yang keempatnya ini ya, bunting yang keempat ini nanti sapi kita anaknya juga super. Jadi yang beranak pertama sampai dengan ketiga kemarin 1 kali betina, 2 kali jantan. Nah untuk yang keempatnya nanti kita belum tahu ya, karena ini baru berumur 8 bulan usia kandungannya atau kebuntingannya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk ciri-ciri babonan yang super seperti sapi kita ini ya. Jadi kalau teman-teman memilih babonan itu ya, usahakan pilih yang besar. Jadi ketika sapi kita beranak,
itu akan gampang. Seperti lembu kita ini contohnya, karena bibitan bebonan kita ini besar. Ketika sapi kita ini beranak ya, ini sudah 3 kali ya, sampai kita tidak tahu kapan itu beranaknya, tahu-tahu udah di luar. Padahal malamnya sudah kita tungguin ya, namun karena belum saatnya ya, tahu-taunya pagi-pagi sudah berada di luar pedetannya, dan itu sudah 3 kali seperti itu. Itu menandakan bibitan yang besar itu ya, itu gampang ketika sapi itu melalui proses kelahiran atau beranak. Berbeda kalau kita mencari bibit yang kecil. Kadang ketika diibit dengan bibitan yang super ya, kadang simental atau limosin, kadang pedetannya itu besar ya, jadi susah keluarnya. Namun kalau kita carikan bibit yang besar seperti ini ya, otomatis ketika dia beranak ya, itu akan gampang. Nah, jadi bisa dilihat lembu-lembu kita ya, tidak ada yang kecil. Ini kemarin juga gampang ya, melalui proses beranaknya juga gampang, walaupun pedetanya itu kemarin besar waktu keluar ya. Jadi mudah-mudahan nanti pedetan kita ini juga lancar, tidak mengalami kendala, karena untuk 3 kali beranak, sapi kita ini beranaknya malam terus ya, tidak pagi. Makanya kita kadang tidak tahu ya. Jadi mudah-mudahan nanti beranaknya siang. Jadi untuk teman-teman ya, diulang lagi untuk ciri-ciri sapi yang sudah berumur 8 bulan usia kebutingannya bisa dilihat dari membesarnya, ukuran alat kelaminnya ya, itu sudah pasti. Dan satu lagi yang kita lupa tadi, ketika sapi kita sudah mendekati usia kebuntingan 9 bulan, itu pasti ketika kita mengeruk letong itu kita biasanya melihat lendir yang sering keluar ketika sudah berumur 8 bulan menjelang 9 bulan. Dan itu hampir 1 minggu sekali dia keluar. Nah, seperti ini bekasnya kemarin ya. Nah, ini lendirnya udah kering. Kemarin banyak ya teman-teman, sempat ada yang jatuh ke lantai juga. Dan itu bisa dicek untuk sapi teman-teman ya. Mungkin berbeda juga ya. Untuk sapi kita ini, setiap dia sudah bunting 8 bulan menjelang 9 bulan, dia sudah mulai mengeluarkan lendir terus-menerus. Dan itu menandakan usia buntingannya sudah tua, dan kita harus bersiap-siap untuk menyambut kelahiran si pedetan nantinya. Itu juga kita harus tetap waspada dan siaga untuk mengecek terus-menerus kandang kita, karena apalagi kandang kita ini ya, kandang kita ini harus sesekali kita kasih serbuk atau gergajian dari somel ya, supaya lantainya tidak licin. Mungkin kalau sapi-sapi daerah Jawa itu dikasih karet ya, namun untuk daerah kita ini tidak ada ya. Jadi untuk lantai ya, lantai cor seperti ini, kalau tidak kita kasih sekam ataupun serbuk seperti ini, nanti akan licin, dan itu akan berbahaya untuk lembu atau sapi kita yang sudah bunting tua atau hamil tua. Maka dari itu sudah saya siapkan, itu ada beberapa karung ya di sana. Kemarin kita cari di somel untuk stok beberapa bulan ke depan, supaya sapinya ini ketika dia jerung ataupun tiduran di lantai ini nyaman ya, jadi tidak basah. Dan ketika kita mengeruk letong pun ya, atau kotorannya kita akan gampang karena akan cepat kering. Nah, seperti ini ya, sudah kita kumpulkan. Nah, ini kan nampak kering ya, karena ini bercampur dengan serbuk penggergajian dari somel. Nah, jadi setiap pagi dan sore kita kasih terus-menerus supaya kandangnya ini tidak lembab dan mempermudah kita di dalam pengerukan. Oke teman-teman ya, sampai di sini video kali ini. Ini sekedar berbagi pada teman-teman ya, untuk supaya lebih waspada ataupun bersiap-siap
ketika sapi kita sudah bunting tua, kita harus senantiasa memperhatikan agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita cek kondisi kandang kita pagi, siang, dan malam. Itu kalau sudah bunting tua sapi kita. Dan jangan lupa juga dikasih penerangan ya, karena sapi kita kalau gelap ketika sudah ada perdetanya nanti takutnya perdetanya juga keinjak. Jadi kita harus senantiasa memperhatikan. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.